Halo. Kali ini Pak Guru akan menjelaskan materi ilmu pengetahuan sosial kelas 8 dalam implementasi kurikulum Merdeka. Materi yang akan kita pelajari adalah bab 4 tentang pembangunan perekonomian Indonesia. Fokus pembahasan materi pada bab ini adalah tentang perdagangan internasional dan kerjasama ekonomi antar negara. Setelah mempelajari materi bab 4 tentang pembangunan perekonomian Indonesia, diharapkan peserta didik mampu 1. Menjelaskan perekonomian masyarakat pada masa awal kemerdekaan, Orde Baru, dan reformasi. 2. Menerangkan kerjasama ekonomi antar bangsa. 3. Menelah kegiatan perdagangan dalam perekonomian internasional. 4. Menganalisis perkembangan penduduk Indonesia, dan mendesain pengembangan ekonomi kreatif berbasis teknologi. Satu. Perdagangan internasional. Perdagangan internasional atau perdagangan antar negara adalah suatu proses tukar-menukar atau jual-beli barang dan jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih. Perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan keunggulan komparatif antar negara. Dalam aktivitas perdagangan antar negara, dikenal istilah ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Impor adalah kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri. Cara transaksi perdagangan internasional. Pembeli dan penjual melakukan negosiasi terkait harga barang dan jasa, setelah itu menyepakati cara dan metode untuk melakukan pembayaran. 1. Pembayaran di muka, advance payment. Pembayaran uang muka terjadi ketika importir membayar eksportir sebelum barang dikirim. Metode ini digunakan ketika kelayakan kredit importir tidak diketahui eksportir atau ketika barang dikirim. Dalam metode ini diperlukan kontrak bisnis dengan klausul untuk melindungi dan menjamin kepentingan pembeli. 2. Letter of credit merupakan jaminan pembayaran bersyarat dari bank importir untuk barang yang dikirim oleh eksportir. Letter of credit diterbitkan oleh pihak bank di negara importir. Bank tersebut menyetujui dan membayar wesel yang ditarik oleh eksportir barang. 3. Wesel inkaso dengan kondisi document against payment dan document against acceptance. Wesel inkaso merupakan pengiriman dan penagihan dokumen ekspor oleh eksportir kepada importir dengan menggunakan jasa bank. Eksportir mengapalkan barang-barang yang diekspor dan baru dapat dikeluarkan setelah importir melakukan pembayaran. 4. Perhitungan kemudian, open account. Pembayaran pada perhitungan kemudian terjadi setelah barang diproduksi dan dikirimkan oleh penjual. Pembayaran dapat jatuh tempo 30, 60, atau 90 hari setelah pengiriman. Cara pembayaran ini terjadi jika pembeli layak kredit. 5. Konsinyasi. Eksportir mengirimkan barang dagangan kepada importir dengan jangka waktu pembayaran sesuai dengan penjualan. Importir tidak memiliki kewajiban untuk membayar sampai penjualan terjadi dan uang hasil penjualan terkumpul. Faktor pendorong. Perdagangan antar negara dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain perbedaan sumber daya alam, selera konsumen, penghematan biaya produksi, dan perbedaan teknologi. Hambatan. Ada beberapa faktor yang dapat menjadi hambatan dalam melakukan perdagangan internasional. Faktor-faktor tersebut, antara lain tidak amannya kondisi suatu negara, kebijakan ekonomi suatu negara, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Kebijakan di bidang impor. 1. Tarif. Menetapkan tarif atau pajak untuk barang-barang impor untuk meningkatkan devisa dan melindungi industri dalam negeri. 2. Kuota. Pembatasan kuantitas barang yang dapat diimpor dalam waktu tertentu, berupa pembatasan nilai, berat, volume, atau jumlah barang. 3. Subsidi. Bantuan keuangan oleh pemerintah kepada produsen untuk meningkatkan daya saing. 4. Larangan impor. Kebijakan yang dibuat untuk mencegah masuknya barang-barang berbahaya. Kebijakan di bidang ekspor. 1. Diskriminasi harga.
Penetapan harga yang berbeda di suatu negara dengan negara lain untuk barang yang sama. Pemberian premi. Memberi bantuan biaya produksi dan pembebasan pajak. 2. Dumping. Kebijakan pemerintah menetapkan harga barang ekspor lebih murah dari harga di dalam negeri. 3. Politik dagang bebas. Kebijakan masing-masing pemerintah dalam kebebasan ekspor-impor. 4. Larangan ekspor. Melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri dengan alasan ekonomi, politik, dan sosial budaya. F. Manfaat perdagangan internasional. 1. Mendapatkan devisa. 2. Memperluas kesempatan kerja. 3. Menstabilkan harga. 4. Meningkatkan kualitas konsumsi. 5. Mempercepat alih teknologi. Kerjasama ekonomi antar negara. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang saling menguntungkan di bidang ekonomi, dilakukan satu negara dengan negara lain. Kerjasama ekonomi internasional mencakup 1. Perdagangan internasional barang dan jasa. 2. Pertukaran sarana atau faktor produksi. 3. Hubungan utang piutang yang timbul akibat perdagangan internasional dan pertukaran sarana atau faktor produksi. Tujuan kerjasama ekonomi antar negara. Berikut ini adalah beberapa tujuan dari kerjasama ekonomi antar negara. 1. Membebaskan negara-negara dunia dari kemiskinan, kelaparan, dan kebodohan. 2. Membebaskan negara-negara dari keterbelakangan ekonomi. 3. Memajukan perdagangan internasional melalui badan-badan kerjasama ekonomi. 4. Memajukan pembangunan di negara-negara yang sedang berkembang. Peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi antar negara. Peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi antar negara, antara lain sebagai berikut. 1. Sebagai pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Hal ini terlihat antara lain pada pembentukan Asia Pacific Economic Cooperation, APEC, pada tahun 1989 dan ASEAN Free Trade Area, AFTA, pada tahun 1992. 2. Sebagai anggota aktif Organisasi Kerjasama Ekonomi Antar Negara. Hal tersebut antara lain terlihat dari keikutsertaan Indonesia secara aktif dalam pertemuan kerjasama ekonomi. 3. Sebagai pelaku dalam kerjasama ekonomi antar negara. Hal tersebut terlihat salah satunya dari kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan oleh Indonesia. Lembaga Kerjasama Ekonomi Regional. 1. Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, merupakan organisasi kerjasama regional antara negara-negara di Asia Tenggara didirikan pada 8 Agustus 1967. 2. Asia Pacific Economic Cooperation, APEC, didirikan pada tahun 1989 untuk menjalin kerjasama di bidang perdagangan, investasi dan pariwisata negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik. 3. Asian Development Bank, ADB, didirikan pada 19 Desember 1966 untuk meminjamkan dana dan memberikan bantuan teknis kepada negara-negara yang sedang membangun. 4. Asian Productivity Organization, APO, didirikan tahun 1961 untuk meningkatkan produktivitas di kawasan Asia dan Pasifik melalui kerjasama menguntungkan. Produktivitas berkaitan dengan aspek pembangunan nasional. Manfaat kerjasama ekonomi antar negara. 1. Memperkuat posisi dan daya tawar Indonesia. 2. Indonesia bisa berspesialisasi dalam memproduksi barang dan jasa. 3. Barang-barang yang tidak bisa dihasilkan dalam negeri dapat didatangkan dari luar negeri. 4. Indonesia bisa mendapatkan bahan baku. 5. Membuka lapangan pekerjaan. 6. Kegiatan ekonomi dalam negeri meningkat. 7. Indonesia memperoleh peluang besar untuk menimba pengetahuan dan alih teknologi. 8. Permintaan barang dan jasa dari dalam dan luar negeri yang tinggi menekan harga pokok per unit produksi. 9.
Perekonomian meningkat. Dampak negatif. 1. Dapat membuat produk dalam negeri kalah bersaing dengan produk luar negeri. 2. Dapat menyebabkan matinya industri dalam negeri akibat tidak sanggup bersaing. 3. Dapat menimbulkan ketergantungan suatu negara kepada negara lain. 4. Dapat membuat nilai mata uang negara yang berada dalam lingkup kerja sama ekonomi internasional menjadi tidak stabil. Pengaruh perkembangan iptek terhadap perekonomian suatu negara. Peran ilmu pengetahuan dan teknologi yang menunjang kegiatan ekonomi dapat dikelompokkan berdasarkan sisi produksi, distribusi, dan konsumsi. 1. Produksi. Peran iptek pada kegiatan produksi salah satunya adalah penciptaan dan pengembangan mesin-mesin produksi yang dapat memudahkan dan mempercepat proses produksi secara efisien. Contohnya, pengembangan mesin pembajakan sawah, mesin penanam padi, dan bibit unggul. Dengan teknologi tersebut, proses budidaya padi dapat dilakukan secara efisien dan cepat sehingga meningkatkan produktivitas. 2. Distribusi. Salah satu peran iptek pada aktivitas distribusi adalah mempermudah penjualan hingga pengiriman barang. Kemajuan iptek yang berpengaruh terhadap aktivitas distribusi adalah pengembangan teknologi Global Positioning System, GPS, untuk menentukan letak lokasi secara akurat, mengukur jarak lokasi, dan mengetahui rute yang harus dilalui. Selain GPS, pengembangan aplikasi kurir online atau daring dapat memudahkan kegiatan pengiriman barang dan jasa. 3. Konsumsi. Contoh peran iptek pada aktivitas konsumsi adalah pengembangan teknologi pembelian barang dan jasa secara daring. Penciptaan aplikasi teknologi pembelian barang dan jasa dapat diakses melalui gawai memungkinkan calon pembeli melakukan transaksi dari lokasi berbeda. Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer antar bank, uang elektronik, atau kartu debit kredit.